Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita boleh berkumpul bersama-sama di awal tahun 2024, di hari yang indah, semuanya untuk memuji, meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita mau angkat sebuah pujian. Kita mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita katakan, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Biar di awal tahun 2024 ini kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji dan namamu Tuhan. Saat ini kami menginjak tahun 2024, Jumat pertama doa malam. Biarlah Tuhan kami tetap minta kuasa Roh Kudus-Mu yang pimpin Mandarin ini, supaya kebaktian Mandarin Tuhan lebih hari lebih maju, lebih hari lebih menyenangkan hati Bapa, lebih hari lebih taat dan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Biarlah kami semua boleh melakukan semua apa yang Tuhan mau dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami.
Tuhan, tanpa Tuhan kami sungguh tidak sanggup Tuhan hidup di akhir zaman ini. Mengerikan, tetapi kalau kami selalu berlindung di bawah sayap naungan-Mu, Engkau selalu menyertai. Biar dari awal bulan ini sampai akhir, Tuhan tetap menyertai anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Tuhan tetap menyayangi jemaat-Mu, Tuhan tetap mencintai Tuhan setiap kami yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami tidak mau melihat kanan kiri Tuhan, kami hanya memandang kepada Engkau, karena Engkau kekasih-Mu yang terlalu besar buat kami. Cinta-Mu kepada kami tidak ada henti-hentinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan saat ini kami boleh menyerahkan Tuhan doa malam dari awal sampai akhir. Biar Tuhan urapi hamba-hamba-Mu yang tugas, urapi kami semuanya. Diberkati Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Apa yang menjadi masalah dan permintaan doa, Tuhan yang menjawab satu persatu. Kalau ada masalah Tuhan, hamba-Mu tidak bisa mengetahuinya, tetapi kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih. Tuhan akan tolong. Terima kasih Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan sudah tolong Ibu Iqbal, keluar dari rumah sakit. Kami juga berterima kasih banyak saudara-saudara yang sudah sembuh. Karena Tuhan terlalu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Jikalau masih ada saudara-saudara yang belum tiba, baik hamba-Mu yang belum tiba, David yang Tuhan sertai tibakan dengan selamat. Kami mau sama-sama mengagungkan nama Tuhan. Kami mau sama-sama tinggikan nama Yesus, karena Kau yang bertahta di atas pujian kami dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang cinta Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama dengan lebih lagi kita mau pujikan, kita mau sembah Tuhan, kita mau agungkan nama-Nya yang kudus, karena hanya nama Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, haleluya. Ku selalu kami mau sembah, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama dengan lebih tinggi lagi. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku
kami selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, mulia, kebesaran kami persembahkan bagimu Bapa. Terimalah pujian penyembahan yang sudah kami panjatkan pada sore ini. Kami yakin percaya pemeliharaanmu hebat, dahsyat, luar biasa. Biar kami semuanya sepanjang tahun ini Kau tetap pelihara ya Bapa, supaya tahun akan datang masih bisa mempermuliakan nama-Mu. Itu sebabnya jamah kami satu persatu di dalam nama Yesus. Berkati hati baru, pikiran baru, rayang baru, kekuatan baru, kesehatan baru, semangat baru di dalam Yesus. Biar semuanya tetap beraktivitas untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah pimpin pujian Tuhan. Berkati pergumulannya, berkati doa-doanya. Demikian juga seluruh Tuhan. Oh haleluya, aktivitas yang ada di ibadah Mandarin, terutama besok Minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati cuaca yang baik. Kirim jiwa-jiwa yang takut hormat kepada Tuhan, yang cinta Engkau, yang serius kirim Engkau ya Tuhan. Tolong Bapak yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani-Mu, Engkau urapi satu persatu, berkati satu persatu kesehatan, kekuatan semuanya. Tuhan, teristimewa anak-anak-Mu yang sudah lama undur dalam nama Yesus, tarik kembali oleh kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Engkau baik, amat baik, teramat baik. Demikian juga pada malam hari ini, setiap pribadi yang sudah datang kepada-Mu, semuanya naikkan syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang tahun yang sudah kami tinggalkan. Oh, kami percaya Bapak, penyertaan-Mu dahsyat luar biasa. Demikian juga 3 generasi yang ada di ibadah Mandarin, kami taruh dalam tangan Tuhan. Firman-Mu berkata, kami terlukis di telapak tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Demikian juga yang sudah menyerah melayani Engkau, biar melayani seumur hidup. Terima kasih Bapak, khususnya yang sudah lanjut usia, berkati sehat panjang umur, karena mereka mendukung kami yang muda Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga setiap Jumat ada doa di tempat ini. Pertemukan dengan pribadi-Mu saat-saat berdoa Bapak, supaya mereka tidak meremehkan Engkau, tetapi boleh mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga program apa saja di tahun akan datang ini, pecampur tahunan buat sukses semuanya. Terus direncana ke Bukit Doa tanggal 29, pimpin seluruhnya sesuai kehendak-Mu Bapak. Oh baik, amat baik, teramat baik. Demikian juga kami menyerahkan GPPS Pusat yang dimana kami bernaung di tempat ini Tuhan. Seluruh program yang ada di pusat sampai ke seluruh cabang-cabang yang tersebar di negara ini, Tuhan Kau tolong berkati. Lawat mereka tetap persatukan
untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu, guru-guru Injil, semuanya hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GPPS ini. Berkati satu persatu semangat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur. Demikian juga sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami sehati mendoakan pemilu ini supaya tetap ada damai, sukacita, di mana-mana tidak ada yang curang, aman Bapak, semuanya Bapak, sehingga semuanya sungguh-sungguh melaksanakan dengan baik Tuhan. Tiap-tiap TPS Tuhan di mana saja berada, dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air ini, bentengi dengan pasukan malaikat-Mu Bapak. Kalau ada yang curang, Engkau yang menghadapi Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga sungguh-sungguh presiden yang terpilih berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu semua menikmati keamanan, jauhkan kekacauan, jauhkan huru hara, demo dan lain sebagainya, kerusuhan, singkirkan dari Indonesia dalam nama Yesus. Kami percaya di mana-mana hamba-hamba-Mu juga mendoakan untuk keamanan negara ini, terutama Pancasila supaya tetap ditegakkan sehingga kami bebas berbakti kepada Tuhan. Kami serahkan juga para ibu janda, anak yatim piatu, fakir miskin, kotor orang, selamatkan dia, supaya dia ada kesempatan mengenal nama-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar waktu firman-Mu, kuduskan tubuh jiwa roh kami, terutama pendengaran kami. Jangan sampai salah mendengar, suara firman itu masuk tertanam di hati kami masing-masing. Kami percaya semua yang hadir diberkati kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami naikkan syukur dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu hari ini. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, saya mohon maaf kalau saya datangnya terlambat. Bukan karena saya mau datang terlambat. Saya sudah berangkat dari rumah jam 5 kurang seperempat Bapak Ibu. Ternyata dari mulai keluar lingkar timur sampai bundaran Juanda, flyover Juanda, itu saya ternyata butuh 1 jam. Iya. Kenapa? Karena flyover Juanda ditutup sementara karena kemarin dibuka untuk uji coba, hari ini ditutup untuk perbaikan. Ditambah tadi sebelum masuk bundaran, saya tiba-tiba ada bunyi tok 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 karena saya 2 minggu ini harus pakai sepeda motor, mobil saya di bengkel, jadi saya harus menepi di pinggir jalan pakai jas hujan sampai di pom bensin Bromo tadi. Ya, bukan karena saya mau, sekali lagi saya datang terlambat, tapi karena memang keadaannya seperti ini. Ya, puji Tuhan, kita tiba di tahun 2024. Doa malam sudah libur 3 kali selama bulan Desember. Kita berjumpa lagi di ibadah doa malam Mandarin. Izinkan saya mengingatkan bahwa besok Minggu ibadah Mandarin disertai dengan perjamuan suci dan perjamuan kasih. Jadi Bapak Ibu semuanya boleh datang, kita sama-sama menikmati ibadah Mandarin yang pertama di tahun 2024. Malam hari ini ibadah pertama atau perdana doa malam Mandarin di tahun 2024. Maka untuk memulai ibadah perdana ini, saya ajak setiap kita membuka Alkitab kita baca 1 ayat Alkitab di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17. Karena ayatnya begitu luar biasa, jadi saya minta 1 ayat ini kita baca bersama-sama. Ya, ayatnya memang terkenal panjang sekali, jadi saya ajak kita membacanya bersama-sama. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17.
Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dari tadi Pak Han ini sudah nyebut ayatnya terus ya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Saya beri tema firman Tuhan malam hari ini juga, tetaplah berdoa. Kenapa tetap berdoa itu penting? Ya ini yang mau kita untuk sama-sama pelajari di ibadah perdana doa malam Mandari tahun 2024. Kenapa kita harus tetap berdoa? Bapak Ibu sadar nggak sadar, di dalam kita berjemaat di gereja ada 3 macam orang atau jemaat yang hadir, terutama kalau diajak ibadah doa. Kita bicara berdoa ya, kita bicara konteksnya doa. Ada 3 macam atau 3 kategori. Yang pertama, orang itu kalau diajak berdoa, belum berdoa, sudah tidak percaya lebih dulu. Ya, makanya saya kasih tahu, kalau ibadah KKR yang datang pasti banyak. Apalagi ibadah Natal sama Paskah yang datang pasti bludak. Tapi kalau diajak untuk doa, apalagi ibadah doa puasa, sing datang nek titik. Kenapa? Ya karena rata-rata ada yang kategori pertama ini loh, belum berdoa sudah tidak percaya lebih dulu. Seringkali kita ajak datang ibadah doa, kita sama-sama muji Tuhan, nyembah Tuhan, doa bareng, dengar firman Tuhan. Wis gak doa-doaan Pak. Kenapa? Ya kan? Lah saya bolak-balik doa yang gak dijawab-jawab Tuhan. Lah ini model kategori orang yang pertama. Dan ini ada di mana-mana. Belum doa, sudah tidak percaya lebih dulu. Capek berdoa. Karena apa? Setiap ada doa, kenyataannya doanya tidak pernah dijawab Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang berkata kalau Tuhan itu sebetulnya tidur, tidak dengar doa. Ya, apakah betul seperti itu Bapak Ibu? Saya kasih tahu, orang yang berkata demikian tidak kenal Tuhannya sendiri. Ada sifat Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah omniscient, Allah yang maha tahu. Dia juga adalah Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia juga Allah yang omnipresent, yang artinya Dia Allah yang selalu beserta dengan kita. Tidak ada ceritanya Tuhan itu tertidur, ya, tidak pernah ada. Bahkan ketika Tuhan di dunia mengajar, yang mengatakan apa? Anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, serigala punya sarangnya dan semua macam-macam, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Tidak ada waktu beristirahat. Bahkan ketika saat ini pun Tuhan di rumah Bapa sana di kekekalan, Dia sedang menjadi pendoa syafaat. Bagi siapa? Kita semua yang menjadi anak-anak. Tuhan tidak pernah tidur. Kalau Tuhan tidur, berarti Tuhan bukanlah Tuhan. Karena sifat Tuhan adalah semuanya maha. Dia maha tahu, Dia maha kuasa, Dia maha hadir. Orang-orang yang seperti ini yang belum berdoa sudah tidak percaya, tidak kenal Tuhannya sendiri. Tuhan tidak pernah tertidur. Ia tidak pernah terlelap menjaga hidup kita. Bahkan sebelum kita berdoa, bukankah Tuhan lebih dulu mengetahui apa yang sedang kita perlukan? Amin. Jadi kenapa ini penting? Dengan Tuhan itu minta kita tetap berdoa. Meskipun yang nulis ini adalah Rasul Paulus,
Sesungguhnya Tuhan itu ingin supaya hubungan kita secara rohani dan jasmani itu semakin hari terus dekat dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memperhatikan kita kalau kita yang dianggap anaknya tidak pernah datang untuk mendekat? Saya yang punya anak kecil loh Bapak Ibu. Kadang-kadang anak kecil itu kalau diomongi suka ngeyel. Kita ngomong 1 kali, 2 kali tidak dilakukan. Kadang-kadang ya jengkel. Tetapi ingat, ada momen tertentu di mana dia itu lagi merasa bahagia. Dia merasa dapat nilai bagus di sekolah, dia dapat hadiah. Dia ingin datang kepada kita. Anak saya paling kecil itu kalau terima apa-apa, dia selalu bangga dan langsung panggil papa, mamanya. Dia katakan apa? Ini loh, aku dapat ini. Ini loh, aku dapat ini. Walaupun kita cuma dilapori, apakah kita sebagai orang tua hatinya nggak senang? Betul Bapak Ibu? Apalagi Tuhan kita. Dia ingin supaya setiap kita bukan lagi menjadi hambanya, tapi setiap kita sebagai anak-anaknya. Amin. Orang tua dan anak itu hubungan itu terbina setiap waktu, setiap hari. Kadang-kadang kita terpisah karena memang terpaksa. Ada kalanya anak kita harus piknik keluar kota, kita harus terpisah sementara. Ada kalanya kita harus terpisah sementara waktu. Mungkin beberapa anak kita harus kuliah di luar kota, kuliah di luar negeri, nggak bisa setiap hari ketemu di rumah. Itu adalah terpisah untuk waktu tertentu. Bisa juga terpisah untuk waktu yang tidak terbatas. Contoh, ada beberapa dari kita yang sudah ditinggal pasangannya pulang ke surga. Itu terpisah untuk waktu yang tidak terbatas. Tapi ingat, setiap kita terpisah, kalau itu adalah keluarga kita, bukankah sesungguhnya kita malah semakin ingin dekat? Makanya kita gampang kangen. Anak-anak kalau kuliah di luar negeri, di luar kota itu pasti merasa yang pertama itu homesick atau kangen rumah. Ya, bukan masalah dikirimi uang atau bawa uang banyak, enggak. Yang paling pertama dirasakan adalah homesick, kangen suasana rumah. Apa yang dikangeni? Kangen ketemu orang tuanya, ngomong-ngomong, bisa curhat, bisa ngobrol sama orang tua. Bapakmu di surga juga sama. Setiap waktu menantikan kita datang di hadiratnya, memanggil dia, ngomong-ngomong sama dia. Kalau ngomong aja belum, gimana doa kita bisa dijawab? Betul? Jadi jangan ikut-ikut kategori yang pertama, walaupun ini yang mayoritas. Ada yang kedua, yaitu orang yang kategorinya termasuk dalam sudah berdoa, tetapi selesai berdoa jadi tidak percaya. Yang pertama tadi nggak mau doa karena pikirnya kalau doa pun percuma. Tuhan tidur, Tuhan nggak bisa jawab doa. Yang kedua ini, dia tetap mau doa. Dia tetap mau doa. Diajak doa ya sering lah, masih sering mau datang ibadah doa. Tapi selesai berdoa menjadi tidak percaya. Kenapa bisa demikian? Karena yang selalu difokuskan adalah melihat keadaannya. Berapa banyak hari ini yang datang ke acara ibadah doa, apalagi ibadah KKR, punya harapan dari rumah, kalau nanti selesai ibadah, didoakan Pak Pendeta, pulang jadi sembuh. Ya, ada juga yang datang berpikir setelah pulang ibadah, didoakan doa berkat sama Pak Pendeta, pulang utangnya lunas. Begitu pulang, utangnya masih ada, sakitnya masih kerasa, jadi tidak percaya. Ini juga banyak yang datang seperti ini modelnya, masuk kategori ini. Ya, Bapak Ibu,
Seringkali orang-orang itu kecewa doanya tidak dijawab Tuhan. Tapi tidak pernah kita sadari bahwa ternyata itu adalah alasan saja. Ya, mau tahu Tuhan berkata apa? Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu." Dilanjutkan dengan apa? "Pikulah kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Karena kuk yang kupasang itu enak, bebannya pun ringan." Yang Tuhan mau selain kita datang kepadanya itu bukan hanya mencari hadiratnya, tetapi juga menyerahkan seluruh beban hidup kita. Amin. Walaupun seringkali ketika kita pulang atau selesai berdoa, penyakitnya tetap ada, masalahnya tetap sama. Tapi percayalah, kalau kita datang berjumpa dengan Tuhan dan menaruh beban kita, kuk yang ada di leher kita ini, untuk kita taruh di bawah kaki Tuhan, rasanya itu loh yang berbeda. Amin. Jadi meskipun masalahnya tetap, tapi bebannya yang berbeda. Ketika kita selesai berdoa, kita akan diberi Tuhan kelegaan. Kita diminta untuk belajar percaya kepada Tuhan. Dan bukankah firman Tuhan berkata, orang yang bimbang janganlah berpikir akan mendapat sesuatu. Kenapa? Karena dia seperti sebuah kapal yang diombang-ambing di tengah laut. Orang yang demikian tidak mendapat apa-apa. Jadi kalau kita selesai berdoa, jangan kita jadi tidak percaya sama Tuhan. Amin. Amin. Ketika Tuhan mengajar mengenai hal berdoa, perumpamaan tentang hakim yang lain, Tuhan berkata, jika anak manusia datang di bumi, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Iman gak bisa terlepas dari kata percaya, karena yang pertama dibutuhkan dari iman harus percaya. Kapan Tuhan datang? Bukankah setiap kali kita panggil Yesus, Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan hadir di tengah-tengah doa. Tuhan mendengar doamu, Tuhan melihat keadaanmu, dan ketika itu juga selesai kamu berkata amin, itulah penentuannya. Apakah engkau terus mengimani bahwa Tuhan sudah mendengar dan Tuhan pasti menjawab doamu, atau engkau selesai berdoa melihat keadaanmu dan berkata ternyata podo wae, doa gak doa ya tetap masalah podo. Itu bukan iman. Tuhan datang ke dunia untuk melihat adakah iman di hati kita. Setiap kali anaknya berdoa, Tuhan mau melihat apakah kita sungguh-sungguh percaya, menyerahkan segalanya ke dalam tangannya dan kuasanya, atau kita tetap memegang penuh itu beban berat dan kita bawa terus-menerus. Itu bukan iman. Itu jelas bukan iman. Saya sebelum khotbah ini, saya menjalani dulu firman Tuhan. Ya, nanti saya akan saksikan di belakang. Kita akan lanjut lebih dahulu. Ada yang kategori yang ketiga. Orang ini akan terus berdoa walau doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, ada kategori yang ketiga, dan ini harus menjadi orang-orang yang datang di ibadah Mandarin, terutama di doa malam Mandarin, yang terus berdoa walaupun tidak terima jawaban Tuhan.
Karena baginya lebih baik mendekat ke kasih karunia Allah daripada menjauh daripada hadirat Tuhan. Bapak Ibu pernah sadar nggak doa berkat yang diajarkan Tuhan kepada Musa? Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kenapa Kain dan Habel? Sebetulnya ketika Kain membunuh adiknya Habel, Tuhan itu buka pengampunan. Tuhan mengatakan tidak ada orang boleh menyentuh dan mengapa-ngapakan Kain. Kalau ada yang menyentuh dan mengapa-ngapakan Kain, dia akan dibalas 7 kali lipat. Tapi apa yang dipilih oleh Kain? Dia berpaling dari Tuhan. Dia pergi meninggalkan hadirat Tuhan dan selamanya hidup di luar kasih karunia Tuhan. Itu pilihan, Bapak Ibu. Itu juga sama dengan kita. Kita bisa memilih jadi kategori yang pertama, kedua, atau ketiga. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah setiap kita tetap berdoa walaupun doanya tidak dijawab Tuhan. Maka 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu dalam bahasa Inggrisnya ditulis pray without ceasing, yang artinya jangan pernah berhenti berdoa. Jadi bukan hanya tetap berdoa, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Bahasa koinya pucu tetauka. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdoa walaupun doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya mengalami kejadian, Bapak Ibu. Waktu itu saya kira-kira ingat tanggal 31 itu hari Minggu. Jadi tanggal 29 hari Jumat. Tanggal 17 Natal Mandarin. Pulang Natal Mandarin saya sampai rumah setengah 3 sore. Kemudian saya hanya bisa letakkan kepala setengah jam karena saya harus berangkat lagi untuk tugas khotbah di ibadah Natal gereja cabang. Pulang dari kebaktian ibadah Natal tempat saya melayani malam itu, saya sampai rumah jam 10 malam. Sampai di rumah, tangan saya ini rasanya sudah kayak masuk lemari es. Rasanya dingin semua. Saya sudah langsung bilang sama istri saya kenal penyakit ini. Tolong pegang leher saya sama jidat saya ini, panas. Begitu istri saya bilang panas, saya sudah tahu. Ini pasti saya kena infeksi atau radang tenggorokan. Obatnya cuma 1, harus diminum 1 strip, 10 tablet, dan saya harus istirahat total. Saya ketika istirahat, istri saya bilang, badanku ya krosone kok ndak enak. Saya suruh dia minum obat. Tapi namanya jiwa istri itu lain ya Bapak Ibu ya. Tahu suaminya sakit, itu dia masih ngoyo aja ke dapur, ya tanya mau makan apa. Ya kalau dalam keadaan radang tenggorokan ini kan tidak bisa makan yang seret-seret Bapak Ibu, tidak bisa makan yang keras-keras. Dia kepingin bikinkan bubur sumsum, kepingin bikinkan sop supaya saya bisa makan sama nasi. Akhirnya yang terjadi, hari Kamis saya badan mulai enak, gantian istri saya yang ambruk. Dan kalau sudah ambruk, suruh minum obat, minumnya susah, akhirnya jadi panjang sakitnya. Tanggal 25, istri saya nggak bisa dampingi saya tugas di sini, tanggal 25 pagi, akhirnya dia harus istirahat letak di rumah. Total, saya bilang nggak usah kemana-mana dulu, istirahat toh, minum obat bu cengkal, minum vitamin pun cengkal ya. Apa yang saya omongkan tolong dituruti aja. Akhirnya tanggal 28 badannya mulai lebih enak. Tanggal 29 ada saudara di Jombang. Kami juga kaget ternyata kita punya saudara yang juga pengurus gereja tapi di KJW. Dia bilang Natalan nggak datang. Main no. Istri saya langsung bilang, Pi, kita kapan lagi loh Pi bisa berangkat ke Jombang? Ya, kita nanti habis ini banyak banget tugas, nggak mungkin bisa datang ke Jombang. Akhirnya hari Jumat saya ingat, saya ajak 2 anak karena anak yang nomor 2 sudah ada jadwalnya sendiri lah.
untuk Natalan dan Tahun Baru di gerejanya di Sidoarjo, nggak ikut. Jadi saya ngejak sama ibu mertua. Perjalanannya lancar loh, lancar sekali. Tapi mendadak di tengah-tengah jalan lewat dari Mojosari, tiba-tiba mobil saya bunyi tit 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 tit, dan kemudian digas tidak bisa jalan. Jadi saya harus berhenti di pinggir jalan. Akhirnya saya matiin, saya nyalain lagi. Normal, bisa jalan. Tapi begitu jalan dikit, Porsche 1 karena mobil saya otomatis, harusnya tuh 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Yang terjadi dengan mobil saya begitu gigi 1 langsung lompat gigi 3. Habis gigi 3 saya gas, bunyi lagi, titit, kemudian netral, 0. Gitu terus Bapak. Sampai akhirnya kita di persimpangan jalan Mojolegi, saya bilang sama istri saya, kami telepon saudara di sini. Telepon suruh jemput. Ya, wes kalau sampai perlu ke bengkel, aku tak jalan cari bengkel. Ini komputer harus di restart. Ya, ternyata dijemput. Saya pikir dengan sudah dijemput aman. Tapi ternyata saudara bilang begini, "Oh, kamu tuh tidak tahu apa-apa di sini. Ini kamu nih dari sini itu ke kanan Mojokerto 15 kilo, ke kiri Jombang 15 kilo. Kamu pilih yang mana? Kanan atau kiri? Dua-duanya ada susu." Ya kan? Karena saya sudah telepon Sidoarjo dan orang Sidoarjo menyarankan pergi ke Jombang karena yang angkat telepon orang Jombang. Ya akhirnya saya bilang ke kiri. Loh, yang aneh Bapak Ibu, ketika saya keluar dari Mojolegi untuk masuk ke jalan arteri raya itu, tiba-tiba mobil saya normal. Gigi 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada tanda matahari lagi. Tapi setiap kali mobil itu direm, saya injek gas lagi, nggak mau ngangkat giginya. Puji Tuhan, tapi sudah sampai di depan Suzuki Jombang. Masuk ke sana, saya pikir mobil saya dicolok sama komputer, ECU-nya, kemudian di restart, normal, malam ini saya pulang. Atau minimal saya sampai rumah saudara. Tapi ternyata bicaranya lain. Sampai di bengkel, mobil saya dicolokkan komputernya ke komputer yang ada di Suzuki. Ternyata keluar tanda merah itu 3. Ya, dan begitu coba di restart, hilang 2, satunya tidak mau hilang. Terus coba di restart sampai 8 kali. Ternyata nggak bisa. Dan sejak di restart itu, mobil saya nggak bisa dimasukkan gigi mundur, nggak bisa dimajukan gigi maju. Jadi maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Nah terus ini ya apa? Ya kan? Bapak yang mau ganti di sini aja Pak. Lah digantinya apa? Sesuai dengan komputer. Ini kepalanya komputer yang untuk transmisi otomatis itu kena. Oke, AGS-nya kena. Di sini berapa harga spare part-nya? Ada ready stock? Nggak ada. Harus pesan dulu inden. Ya kan? Berapa harganya? 29 juta. Saya bilang, nggak ada kan barangnya? Nggak ada. Terus untuk nyelamatin mobil saya ini gimana? Harus derek Pak, kalau mau dibawa. Dan saya daripada di Jombang sama Mojokerto nggak kenal semua teknisinya, nggak pernah tahu mobil saya ini pernah dandan apa aja, ya lebih baik saya bawa ke Sidoarjo. Kepala mekanisnya saya kenal, kepala bengkelnya saya kenal, kepalanya situ saya juga kenal. Tapi masalahnya orang derek itu minta 1,5 juta untuk sampai di Sidoarjo. Ini berpikir lagi Pak, 1,5 juta ke derek, ya kan? Akhirnya saya telepon beberapa saudara yang ada di Jombang. Dengan senang hati mereka nawarin, tak tarik aja Om. Yang penting mobilnya bisa nyala. Loh, mesin itu nyala, mesin itu hidup, AC tak hidupin bisa hidup. Masalahnya mobilku ini tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Berarti ditarik bisa, tidak usah ditowing toh. Kalau ditowing tahu loh Bapak Ibu, mobil dinaikkan di atasnya mobil. Ibaratnya bahasa kasarnya digendong kemana-mana gitu. Ya, kalau ini enggak digerek gitu. Ya, penting ban bisa muter dulu, mesin bisa nyala kok, ban bisa muter. Ya wis tidak apa-apa, tak bawa no tali, tak bawa no pipa. Akhirnya Bapak Ibu jam 8 malam ditarik sampai Sidoarjo jam 12:30 malam. Masuk di bengkel, diterima sama bengkel. Sabtunya itu tanggal 30. Ibaratnya hari terakhir. Bengkel itu buka setengah hari. Orangnya, kepala teknisinya bilang, pokoknya begitu ada kesempatan, komputer tak colok di mobil. Colokkan lagi komputer 8 kali tetap sama Bapak Ibu. Itu komputer di transmisi nggak ada bunyi. Biasanya kalau di restart
Itu begitu progres, itu jalan 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, sampai 100%. Yang ini tidak ada sama sekali, 0%. Dan ketika didengarkan suaranya itu, bunyinya cuma ngerem. Biasanya kalau itu sedang di restart, itu bunyi kayak gini dimasukkan, clock 1, clock 2, clock 3. Ini enggak, diam. Saya tanya, terus polisi apa Pak? Ganti kepala komputer. Dicoba 29 juta. Saya mau tahu di sini Pak. Dia bukakan komputer, karena saya langganan tetap, dia kasih diskon 21 juta. Seakan-akan sudah enak ya, diskonnya banyak. Permasalahannya adalah saya tidak bisa ganti barang kalau saya tidak bayar di muka. Karena itu harus pesan dengan model dibayar semua 21 juta di muka. Kalau tidak dibayar, tidak dipesankan spare part. Dan menurut dia karena ini barang yang sulit, pesannya harus di Suzuki Jepang. Butuh waktu inden 3 minggu. Jadi dari waktu saya bayar itu masih butuh 3 minggu barangnya datang baru bisa dipasang. Sudah, tidak bisa di OT apa-apa lagi. Masih tak OT loh Pak. Masih mobilmu saya jalan. Lelek cuma jalannya dapat 100 meter, mari ngono mogok meneh, gak narik pindo lah. Saya pikir ya sudah. Kalau sudah seperti itu ya sudah. Saya pesan hari ini ya percuma, mau tanggal 30. Nggak usah, pesan lagi tanggal 2 aja kalau saya pulang, saya kasih tahu sama istri saya, nih mobil kita sudah divonis kena 21 juta. Nah terus gimana? Wes lah, nggak usah takut, kita doa. Jadi gantian Bapak Ibu. Biasanya kalau nggak ada kayak gini, saya nggak bisa makan, istri saya santai gitu. Tapi urusan ini gantian Bapak Ibu. Saya yang rasanya rotok santai, istri saya nggak bisa makan 3 hari. Mikir terus, gitu loh. Ini opo nanti gitu. Ya, saya cuma diingatkan dan dikuatkan Tuhan dengan satu cerita. Mungkin cerita ini cerita biasa, tapi cerita ini menguatkan saya. Ada seorang anak-anak bicara dengan papa. Pak, saya lihat papa kok doa terus. Dikit-dikit saya lihat ketok papa kok doa terus. Kenapa sih Bapak kok suka doa? Padahal loh Pak, aku kalau lihat doa Papa itu tidak pernah dijawab sama Tuhan. Yang menarik adalah papanya bilang sama anak, kamu tahu kenapa? Walaupun seakan-akan doa kita tidak pernah dijawab Tuhan, Papa nggak akan berhenti berdoa. Anak itu protes. Lah ngapain Papa terus berdoa kalau ternyata doanya tidak pernah didengar dan dijawab Tuhan? Perkataan papanya ini yang menguatkan saya. Tahu kenapa papa terus berdoa dan tidak pernah berhenti berdoa? Karena sesungguhnya berkat Tuhan yang paling besar itu bukan apa yang kamu terima dalam hidup, tetapi apa yang hilang dari hidup. Saya masih nggak nangkep. Kok bukan terima, tapi hilang? Bukankah kita kalau doa kepinginnya terima berkat dari Tuhan? Tapi Bapak ini bilang, bukan masalah apa yang kamu terima, nak, tapi apa yang hilang dari hidup. Kamu tahu, ketika Papa selesai berdoa, kekhawatiran Papa jadi hilang, beban pikiran Papa jadi hilang, susah Papa jadi hilang, segala beban dalam pikiran Papa jadi hilang. Itulah berkat Tuhan yang terutama. Kamu bisa hari ini tetap dapat cuan banyak, tapi kalau pikiranmu jutek, pikiranmu penuh dengan masalah, apakah uang yang banyak itu dapat membuat hatimu tenang? Engkau hari ini mungkin bisa beli makanan yang paling enak, makanan yang paling kamu sukai di mana-mana, tapi ketika di dalam tubuhmu ada sakit penyakit, apakah kamu bisa makan makanan itu rasanya tetap enak? Berkat yang terutama yang saya belajar adalah apa yang hilang dalam hidup. Saya ditegur Tuhan malam tahun baru tanggal 1. Saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa datang ibadah tahun baru karena satu sepeda motor, tinggal satu sepeda motor di rumah saya, dan itu dipakai satu isi rumah orang ini. Jadi karena tanggal 1 sudah banyak anak-anak punya acara, saya dengan istri akhirnya ngalah. Saya banyak doa sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan,
Kalau Tuhan berbicara melalui anak dan papa ini, bicara mengenai kehilangan, aku yakin dan percaya tahun 2024 aku juga diberkati Tuhan dengan apa yang hilang dalam hidup. Bukan masalah uang yang hilang, tetapi aku mau serahkan kekhawatiranku, segala beban hidupku dalam tangan Tuhan. Karena aku tahu selesai aku berdoa, yang hilang adalah kekhawatiranku. Segala macam pikiran yang aneh-aneh di otakku akan hilang. Dan aku mau belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya diingatkan Tuhan bagaimana Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Tuhan tahu besok dia harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tuhan tahu itu siksaan yang paling tidak manusiawi dan rasanya paling tidak enak. Sakitnya akan luar biasa. Tuhan datang kepada bapaknya dengan berkata apa? Sekiranya cawan ini berlalu daripadamu, tapi biarlah bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Maka sejak itu segala macam pikiran akan besok itu hilang, bebannya hilang, sehingga Tuhan besok menghadapi semuanya sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Istri saya tadi sebelum berangkat khotbah tanya lagi sama saya. Ya, saya diberi kemudahan Bapak Ibu. Saya harus bayar 21 juta. Saya cuma disuruh bayar beberapa juta. 3 orang yang jamin saya pakai tanda tangan. Jamin pakai badan. Kepala dealer, kepala teknisi, kepala bengkel. 3 orang tanda tangan buat saya jamin. Kalau sampai barang itu datang, kalau bapak ini belum bayar, mereka yang mau tanggung jawab. Bebannya jadi berat. Loh, berarti saya bisa jadikan mereka ini korban saya. Ya, saya cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi, Tuhan pasti siapkan berkatnya di belakang. Anakmu yang setia tidak akan dipermalukan oleh keadaan. Yang hilang setelah kita berdoa, itu adalah berkat Tuhan yang paling luar biasa dalam hidup kita. Amin. Segala pikiranmu yang kacau, segala kekhawatiranmu, segala kesedihanmu, segala beban beratmu, itu hilang ketika kau selesai berdoa. Dan kau akan belajar untuk menerima yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup, yakinlah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan tidak pernah lepas kendali akan hidupmu. Dia akan bertanggung jawab dengan keputusan yang dia tetapkan. Dia akan mengangkatmu dan akan menolong keadaanmu. Maka firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 sebelum ayat 17 ditulis dengan kata bersukacitalah senantiasa. Kemudian ayat yang ke-18 ditulis dengan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dari bersyukur senantiasa, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Di tengah-tengahnya tertulis dengan kata tetaplah berdoa. Camkan itu. Satu-satunya cara untuk kita betul-betul dapat bersukacita adalah kalau kita berdoa di dalam Tuhan. Berdoalah sampai engkau masuk di dalam sebuah dimensi. Doamu itu bukan lagi seluruh waiting list permohonan yang engkau ucapkan di hadapan Tuhan, tetapi semuanya itu akan tertelan di dalam puji-pujian yang keluar dari mulut kita. Amin. Amin. Jadi tetaplah berdoa itu supaya kita dapat bersukacita senantiasa dan dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kalau Tuhan izinkan yang buruk terjadi, Tuhan pernah merancangkan rancangan kecelakaan bagi kita. Dia pasti sudah siapkan yang terbaik bagi kita. Masalahnya cuma satu, apakah kita mau tetap berdoa? Amin. Saya ingin seluruh jemaat Mandarin tahun 2024 rajin
berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sudah dikatakan tadi, tanggal 29 nanti kelompok Mandarin akan berangkat ke bukti doa. Kita akan sama-sama doa di sana. Untuk sekian waktu kita lepaskan diri kita dari segala macam kesibukan aktivitas kita. Kita datang untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Pak Joko, saya minta maju ke depan. Kita akhiri dengan sebuah pujian. Tak terbatas kuasa Tuhan. Karena kasih karunia-Mu Bapa, di awal yang baru tahun 2024, Tuhan mengingatkan kembali kepada kami supaya tetap berdoa di dalam segala hal apapun, dijawab atau dijawab, tidak dijawab,
tetaplah berdoa. Karena kasih karunia Allah melimpah di dalam kehidupan kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Apa yang kita hadapi, ketakutan, kekhawatiran, kegentaran, penderitaan, kesakitan, kasih karunia Tuhan tetap melimpah. Sehingga anak-anak Tuhan yang tetap di dalam kasih karunia Tuhan mendapatkan pertolongannya, dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga tahu kebutuhannya. Tuhan tolong. Tuhan juga memberkati jemaat Mandarin doa malam. Kami percaya mereka juga ada keluarga, mereka juga ada kebutuhan. Tuhan juga menolong satu persatu. Bahkan Tuhan memberikan kelimpahan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat untuk menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah, berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan memberkati anak-anak kami, menantu kami. Apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Segala kepujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Yesus, Tuhan Allah kami, Bapa kami yang baik. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.